Ratusan orang mengantar Nesi Imam mendaftar Pilkada Lampung Tengah. Dinas Bina Marga Lampung didemo massa yang curiga proyek tidak transparan. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program yang akan menyajikan berbagai liputan dari kabupaten kota di Lampung. Ratusan orang mengantar pasangan Nesi Imam mendaftar ke KPU Lampung Tengah. Dengan mendaftarnya Nesi, Pilkada Lampung Tengah diikuti 3 peserta. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Ribuan orang mengawal pendaftaran bakal calon Bupati Lampung Tengah Nesi Kalvia dan calon Wakil Bupati Imam Suhadi. Pasangan ini diusung koalisi Partai Perindo, Nasdem, dan PKS. Berangkat dari posko relawan, pasangan ini berjalan kaki ke KPU Lampung Tengah. Mereka diiringi simpatisan kader 3 partai pengusung, Ormas Pemuda, Pencak Silat, Banser NU, Santri, dan Kesenian Tradisional. Nesi Kalvia aktif sebagai Dewan Pakar Muslimat PCNU Lampung Tengah. Dia berpasangan dengan Ketua Tanfiziah PCNU Lampung Tengah, Imam Suhadi. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati ini diusung Partai Perindo 1 kursi, PKS 5 kursi, dan Partai Nasdem 6 kursi. Total semuanya adalah 12 kursi. Dan telah melebihi kuota untuk mengusung pasangan calon. Saya dan Pak Yai Imam Suhadi pagi ini bersama 3 partai koalisi dari Nasdem, PKS, dan Perindo sudah mengantarkan berkas. Dan alhamdulillah setelah diverifikasi tadi dinyatakan diterima. Perindo Lampung Tengah mengusung Nesi dan Imam karena kesamaan visi dan misi. Selain itu, hasil dari survei dan jajak pendapat dengan kader dan simpatisan Perindo setempat. Pertimbangannya karena saya melihat bersama dengan seluruh jajaran Perindo yang ada di kampung Lampung sampai ke kecamatan, itu melihat animo masyarakat, besarnya dukungan, harus dukungan kepada pasangan ini. Kemudian di samping itu kesamaan visi dan misi tentunya dengan Partai Perindo. KPU berharap masyarakat Lampung Tengah menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan serentak 9 Desember 2020. Suara masyarakat menentukan arah kebijakan pembangunan untuk kemajuan daerah. Dari Lampung Tengah, Roy Emperleoli, iNews melaporkan. Bakal calon Wakil Bupati Antoni Imam menjalani isolasi mandiri di rumahnya di Sidomulyo, Lampung Selatan. Sebelumnya Antoni Imam terkonfirmasi COVID-19 usai menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai syarat mendaftar pilkada. Sahabat semua, saya baru tadi udah senam. Dalam akun Facebooknya, Antoni Imam berbagi kegiatan yang dijalaninya selama karantina mandiri. Mantan petinju ini kini rajin kembali mempraktekkan olahraga tersebut. Antoni Imam memeragakan bagaimana cara Ali memutari lawannya setelah habis dihajar jab, strike, hook, dan uppercut. Antoni Imam menayangkan langsung kegiatannya di kala pagi hari. Alumnus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung juga menjelaskan berbagai trik saat bertinju. Misalnya mengeluarkan suara angin saat memeragakan sejumlah gerakan tinju. Lulusan SMA Negeri 3 Bandar Lampung ini piawai mempertontonkan kemampuannya dalam melepas jab, strike, hook, dan uppercut. Sebelumnya, Antoni Imam dikonfirmasi COVID-19 usai menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Abdul Muluk, Bandar Lampung. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari rangkaian persyaratan mendaftar pilkada. Pada pendaftaran di KPU, hanya bakal calon Bupati Tony Eka Chandra yang hadir. Pasangan ini diusung koalisi Golkar, PKS, dan Demokrat. Tim Liputan iNews melaporkan.
DPW Partai Perindo Bengkulu mengusung Agusrin M. Najamuddin dan Imron Rosyadi sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur pada pemilihan gubernur Bengkulu tahun 2020. Dengan diantar pendukungnya, kedua bakal pasangan calon ini mendaftar di KPU Bengkulu. Kedua bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung Partai Perindo yakni Agusrin M. Najamuddin dan Imron Rosyadi menjadi kandidat terakhir yang mendaftar di KPU Bengkulu. Selain Partai Perindo, pasangan ini juga diusung oleh PKB dan Gerindra. Agusrin sebelumnya pernah menjabat sebagai gubernur Bengkulu, sedangkan pasangannya Imron Rosyadi merupakan mantan Bupati Bengkulu Utara selama 2 periode. Keduanya berkomitmen maju dalam pilkada untuk memajukan dan mengejar ketertinggalan Provinsi Bengkulu dari provinsi lainnya. Ayo, kita buktikan. Dan seperti biasa, kalau kita tidak mampu mengatasi keadaan, dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, pasti saya akan mengundurkan diri. Kenapa demikian? Karena bagi kita menjadi pemimpin itu adalah sebuah amanah untuk mengatasi persoalan. Untuk mengatasi persoalan rakyat. Partai Perindo mengusung bakal pasangan calon Agusrin Imron karena visi dan misi mereka sejalan dengan Partai Perindo, yakni membawa Indonesia sejahtera dan membawa Provinsi Bengkulu sejahtera. Di Provinsi Bengkulu adalah salah satu partai, walaupun sebagai pendatang baru di kancah politik, alhamdulillah hari ini kita bisa mengusung calon gubernur Provinsi Bengkulu, yaitu Bapak Agusrin dan Bapak Imron Rosyadi. Nah, pasti masyarakat akan bertanya-tanya kenapa jatuh pilihan itu kepada Pak Agusrin dan Pak Imron. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, juga sebagaimana yang masyarakat ketahui apa yang disampaikan Pak Agusrin tadi, kita tahu betul bahwa Partai Perindo ini menjadi harapan besar dari Ketua Umum kita, yaitu membawa Bengkulu Indonesia sejahtera. Nah, apa yang disampaikan beliau tadi dengan harapan membawa Bengkulu sejahtera ke depan, maka ya Partai Perindo hari ini menentukan pilihannya kepada Agusrin dan Imron. Dengan pengalaman dan komitmen yang dimiliki keduanya, Partai Perindo Bengkulu optimis pasangan ini dapat mewakili suara mayoritas masyarakat Provinsi Bengkulu. Dari Bengkulu, Endro Duwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan liputan tentang Dinas Bina Marga Lampung didemo massa yang curiga proyek tidak transparan. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Puluhan orang yang tergabung dalam Laskar Merah Putih Indonesia menggelar aksi di kantor Dinas Bina Marga Provinsi Lampung. Massa menduga telah terjadi pengkondisian lelang proyek barang dan jasa. Massa memproses panitia lelang karena menduga mereka tidak adil dan tidak transparan saat proses lelang barang dan jasa melalui sistem perdagangan secara elektronik. Proyek yang diprotes terdiri dari sejumlah kegiatan pembangunan di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. Proses lelang dituding curang, sejumlah rekanan yang menjadi pemenang lelang terhadap sejumlah proyek pembangunan diduga telah dikondisikan. Selain berunjuk rasa di kantor Dinas Bina Marga, massa juga mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Lampung. Mereka memberikan data terkait indikasi penyimpangan terhadap sejumlah proyek bernilai puluhan miliar rupiah di Dinas Bina Marga Provinsi Lampung. Meminta kepada mereka supaya tidak lagi melakukan praktek-praktek kerjasama ya dengan oknum-oknum di ULP, Unit Layanan Pengadaan. Ya. Karena kita curigai ya, ini ada permainan antara mereka dengan oknum-oknum di dinas sehingga mengarahkan kepada pemenang-pemenang tertentu atau rekan-rekan tertentu. Lalu kepada aparat penegak hukum, permainan kotor ya, kita mendesak
untuk mengawasi secara ketat prosesi pengadaan barang dan jasa ini. Seluruh OPD. Dan bila memang betul-betul ada indikasi kuat, sesuai nanti kami memberikan informasi kepada Polda, mohon untuk diproses sesuai dengan kewenangan dan adili di meja hijau. Masa mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas sejumlah indikasi kecurangan yang dilakukan oleh panitia lelang serta sejumlah oknum pejabat dinas yang terlibat. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Petani sayuran di Lampung Barat membabat habis tanaman kubis siap panen. Mereka kecewa karena harga kubis saat ini hanya Rp600 per kilogram. Inilah aksi sejumlah petani di Kecamatan Balik Bukit yang membabat habis tanaman kubisnya dengan menggunakan arit. Hal ini dilakukan petani lantaran kecewa. Harga kubis tengkulak yang semula Rp3.500 sampai Rp4.000 per kilogram turun drastis di angka Rp600 per kilonya. Sopian, petani kubis asal Balik Bukit mengaku tahun ini merugi puluhan juta rupiah. Lahan seluas 1 hektar yang ia tanami kol tidak membuahkan hasil. Harga jual saat ini hanya Rp600 per kilonya, tak sebanding dengan modal penanaman dan perawatan. Nggak laku mas, ini sekarang harga kol anjlok gratis. Berapa emang harganya? Rp600 per kilo. Sudah lama terjadi ini? Kurang lebih ya setengah bulan lah mas. Berapa bulan? Hampir sebulan. Sebelumnya berapa? Sebelumnya harga normalnya 2.500 sampai 3.000 lah. Sementara itu, Anwar, petani asal Pekon Pantau juga membabat habis tanaman kubisnya. Ia mengatakan minat beli yang menurun membuat kubis tak laku di pasaran. Ia berharap pemerintah setempat bertindak cepat menstabilkan harga sayuran, paling tidak setengah dari harga normal. Karena yang pertama harganya murah, ya kan? Habis itu peminatnya juga kurang, agen-agen dari pembeli juga kurang. Jadi ya gimana lagi? Murahnya berapa harganya? Sekarang 600, rugi lah hitungannya. Balik modal aja enggak. Dengan lahan sebesar ini, modal yang dikeluarkan itu mencapai berapa? Sekitaran Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. 1 hektar 20 juta. Ya harapannya setelah ini sih ya meskipun enggak normal. Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara, Maya Metisa, resmi diberhentikan dari jabatannya. Dia juga diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi. Pemkab menunjuk Maya Natalia Manan sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan. Setelah resmi menyandang status tersangka dan ditahan oleh pihak kejaksaan karena diduga terlibat kasus korupsi, Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara, Maya Metisa, resmi diberhentikan jabatannya. Bahkan, Maya juga diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil. Pemkab Lampung Utara menunjuk Maya Natalia Manan sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan. Maya Natalia Manan saat ini masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung Utara. Maya pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan beberapa tahun silam. Sekretaris Daerah Lampung Utara, Lekok, mengaku penunjukan Maya Manan berdasarkan pertimbangan dan kajian. Maya Manan merupakan dokter dan juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan. Lekok juga menekankan agar jajarannya melaksanakan tugas dan fungsinya dengan taat azas. Semua aturan yang ada dan tidak melakukan kecurangan sehingga terbebas dari hal yang sama. Pegawai negeri sipil yang tersangkut tidak pidana korupsi itu diberhentikan sementara dari jabatannya dan dari pegawai negeri sipilnya sambil menunggu keputusan yang inkrah dari pengadilan. Seketika setelah itu tidak boleh terjadi kekosongan pimpinan, kita langsung menunjuk pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan yaitu Dr. Maya Manan dan beliau sudah melaksanakan tugas sampai
Dokter Maya Manan itu kan mantan kepala dinas kesehatan, dia juga seorang dokter. Jadi berkompeten untuk menduduki jabatan kepala dinas kesehatan sebagai pelaksana tugas. Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara, Maya Metisa, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus bantuan operasional kesehatan tahun 2017 dan 2018. Total kerugian akibat perbuatan tersangka mencapai 2,1 miliar rupiah. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. PLT Bupati Budi Utomo berharap pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan dapat bekerja dengan baik, penempatan pelaksanaan tugas agar kinerja di Dinas Kesehatan dapat terus berjalan normal. Pelaksana tugas Bupati Budi Utomo mengaku penempatan pelaksana tugas agar kinerja di Dinas Kesehatan dapat terus berjalan normal. Pemkab juga menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kejaksaan. Pelaksana tugas akan mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan oleh Maya Metisa. Budi Utomo juga menyampaikan bahwa dirinya telah menginstruksikan sekretaris daerah untuk berkoordinasi dengan pihak keluarga Maya Metisa apakah memerlukan kuasa hukum. Jika keluarga berkenan, maka Pemkab siap melakukan pendampingan hukum. Pelaksana tugas Bupati juga mengingatkan jajarannya agar dapat bekerja dengan tidak melanggar aturan yang ada, terutama tidak melakukan korupsi. Selanjutnya, dan kemudian karena ada potongan mulai hari ini, kita sudah menunjuk pelaksana tugas untuk melaksanakan pekerjaan di Dinas Kesehatan dan rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apakah kita akan memberikan kuasa hukum? Oh ya, terkait dengan bantuan hukumnya, saya sudah perintahkan sekretaris daerah dan ketua Polri agar juga berkomunikasi dengan pihak keluarga. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kota Bumi menetapkan Maya Metisa sebagai tersangka atas dugaan korupsi anggaran bantuan operasional kesehatan atau BOK tahun 2017-2018. Berdasarkan hasil penyelidikan oleh tim penyidik, terdapat kerugian negara sebesar 2,1 miliar rupiah dari anggaran BOK tahun 2017 sekitar 15 miliar dan 2018 sebesar 16 miliar rupiah. Dan oleh tersangka dilakukan pemotongan sebesar 10%. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang kawasan Batu Karang yang juga menjadi area edukasi. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Kawasan wisata juga dapat digunakan sebagai lokasi belajar. Salah satunya Batu Karang di Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Kawasan ini menjadi sarana penelitian karena keunikan berupa batu karang yang timbul di tengah lahan perkebunan warga. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Terus patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker saat berada di luar rumah. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Citra Ramadanti undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Objek wisata Batu Karang ini terletak di Desa Cisarua, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Desa ini berada sekitar 5 km dari pusat Kecamatan Natar. Di lokasi wisata terdapat batu karang yang cukup besar. Anehnya, batu karang ini muncul di area lahan perkebunan warga. Di lokasi wisata ini, pengunjung dapat menyaksikan keunikan dari batu karang. Batu karang bertumpuk dengan ukuran besar. Batu karang ini terbentuk secara alami. Bahkan menurut warga, batu karang ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Meski jarak tempuh untuk menuju lokasi objek wisata ini terbilang sulit karena harus melewati ladang dan sawah
serta jalan tanah, namun objek wisata ini cukup ramai. Tidak hanya dari Lampung, wisatawan dari luar provinsi juga kerap berdatangan ke lokasi objek wisata unik ini. Sumatera Selatan. Dari Sumatera Selatan. Kok bisa sampai sini gimana? Ini lagi kebetulan kan saya lagi main di tempat saudara di Bandar Lampung. Terus saya dengar kata teman-teman ada batu karang gitu yang di persawahan gitu. Jadi karena saya penasaran, saya coba untuk datang ke sini. Ini gimana setelah sampai di sini? Ya lumayan, ini cukup luas, cukup besar. Untuk kelas batu karang sebanyak ini ya cukup aneh juga sih, bisa ada di persawahan kayak di darat, apalagi ini jauh dari laut bisa dibilang. Takjub ya? Takjub lah, lumayan bagus. Di sekitar kawasan batu karang ini juga ditemukan sumur tua yang di dalamnya terdapat bongkahan batu karang. Sayangnya sumur ini sudah kering. Padahal dulu sumur ini mengeluarkan air panas dengan suhu sekitar 38 derajat Celcius. Objek wisata ini memang belum dikelola secara maksimal oleh warga setempat. Meski demikian, pengunjung bisa beristirahat di bawah rindangnya pepohonan yang berada di tengah lahan perkebunan warga ini. Selain ramai dikunjungi wisatawan, lokasi ini juga kerap digunakan mahasiswa untuk melakukan penelitian. Batu karang ini kalau dulu pernah ada mahasiswa melakukan penelitian ketika ada fenomena air panas itu. Di sini menurut mereka daerah vulkanik, makanya ada bebatuan seperti karang. Kalau kita pikir sih nggak masuk akal, jauh dari laut, tapi kenyataannya memang seperti ini. Dan menurut mereka dalam penelitian itu masih satu lempeng dengan betung. Gunung Betung? Iya. Kawasan ini kerap digunakan sebagai area penelitian. Kondisi bebatuan karang yang berada di tengah perkebunan menjadi hal yang menarik dipelajari. Dari Lampung Selatan, Andres Afandi, iNews melaporkan.